atau menyeluruh. Nah, nanti biasanya kalau untuk stroke, beberapa istilah yang suka ditanya adalah TIA sama RIND. Tuh. TIA itu adalah transient ischemic attack, di mana pada pasien ini terjadi defisit neurologis. Cuma nanti defisit neurologisnya ini dalam waktu kurang 24 jam itu mengalami resolusi. Jadi nanti pada kurang dari 24 jam hilang defisit neurologisnya. Itu namanya kita sebut dengan transient ischemic attack, TIA. Tapi kalau misalkan nanti ada defisit neurologi vokal, kemudian berlangsung lebih dari 24 jam, dan nanti akan hilang tanpa sisa dalam waktu kurang dari 72 jam. Jadi dalam waktu lebih dari 1 hari, cuma tidak lebih dari 3 hari. Nah, itu kita sebut dengan reversible ischemic neurological deficit atau dikenal dengan RIND. Jadi ada TIA, ada RIND. Nah, ini biasanya itu disebabkan karena stroke ischemic. Kalau stroke hemorrhagic kayaknya nggak mungkin bisa hilang seperti itu. Ya. Nah, sekarang stroke kita bagi dua, ada ischemic karena sumbatan pembuluh darah atau karena hemorrhagic karena adanya perdarahan. Nah, sekarang ischemic. Ischemic itu kenapa kok bisa ada sumbatan? Pertama, bisa karena adanya emboli yang lepas kemudian menyumbat pembuluh darah otak. Nah, biasanya emboli ini itu akan lepas ketika terjadi peningkatan tekanan darah. Nah, kapan tekanan darah kita relatif meningkat? Itu waktu kita sedang beraktivitas. Jadi, pertama kuncinya adalah ketika dia beraktivitas. Kemudian yang kedua adalah pasien punya faktor resiko untuk terbentuk emboli. Kira-kira apa faktor resiko terbentuknya emboli? Ada yang tahu? Sakit jantung. Betul. Biasanya dia punya penyakit gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi. Nah, itu nanti bisa bikin terbentuknya emboli masuk ke otak, menyebabkan stroke tipe emboli, ischemic karena emboli. Nah, terus ischemic juga bisa karena pembentukan trombus. Nah, trombus langsung di pembuluh darah otaknya tadi. Nah, biasanya kalau trombus itu dia cenderung terbentuk sewaktu darah kita tuh lagi stagnan, lagi diem. Itu biasanya adalah ketika kita lagi istirahat, lagi tidur, misalnya. Jadi nanti pada soal, kalau nanti dia bilang ada pasien 30 tahun laki-laki, 45 tahun laki-laki, kemudian pas bangun tidur mengeluh tubuh bagian kirinya tidak dapat digerakkan, tidak ada mual muntah, maka kita curiga ke arah stroke tipe trombus, ischemic tipe trombus. Tapi kalau dia bilang ada laki-laki 50 tahun mengalami atau baal-baal atau misalnya lumpuh tubuh sebelah kiri ketika sedang car free day, nah itu berarti dia stroke ischemic tipe emboli. Nah, kemudian ada lagi namanya stroke ischemic lakunar. Nah, lakunar itu adalah cabang dari arteri meningia media, di mana dia itu bercabang ke daerah otak yang kecil, jadi memperdarahi otak yang kecil-kecil. Jadi pembuluh darah lakuna itu adalah pembuluh darah yang kecil, sehingga nanti kalau terjadi sumbatan di situ bisa terjadi namanya stroke ischemic tipe lakunaris. Nanti gejala kita bahas. Terus ada lagi yang disebut dengan tipe kriptogenik. Kalau ischemic kriptogenik itu adalah ada oklusi mendadak, tapi kita nggak tahu sebabnya apa. Jadi kita udah cari tahu, udah dilakukan pemeriksaan, kita nggak tahu kenapa bisa ada oklusi. Nah, itu namanya dinamakan ischemic yang kriptogen, yang penyebabnya belum kita ketahui. Nah, itu ischemic. Nah, sekarang hemorrhagic. Kalau hemorrhagic itu berarti kan pecah pembuluh darah atau ada perdarahan. Nah, kenapa kok bisa ada perdarahan? Nah, perdarahan itu nanti kita bagi dua, ada intracerebral, berarti di dalam otak, dan ada daerah subarachnoid. Subarachnoid berarti pada atau di bawah lapisan arachnoid. Kan ada di durameter, arachnoid, piameter. Subarachnoid berarti antara piameter dan si arachnoid tadi. Nah, sekarang kalau intracerebral ini ada yang intraparenkimal. Intraparenkimal itu berarti di dalam otaknya, di dalam parenkima otaknya. Ini intraparenkimal hemorrhage. Ada juga nanti intraventricular hemorrhage. Kalau perdarahannya itu di dalam ventricle dari otak. Nah, ini intraventricular, kan ventricle ya, ventricle otak, ventricle. Terus kalau subarachnoid, nah itu nanti perdarahannya akan memberikan gambaran klasik yang disebut dengan seperti bintang atau star sign.
Jadi dia mengisi gyrus-gyrus cerebri karena dia subarachnoid. Nah sekarang untuk perdarahan hemoragik, karena di situ ada darah yang keluar, tentu nanti tekanan intrakranial bisa naik, sehingga nanti pada pasien dengan hemoragik, stroke hemoragik, kita dapat menemukan tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial. Nah apa contoh dari peningkatan tekanan intrakranial? Tanda-tandanya contohnya apa? Ada yang tahu? Nyeri kepala, mual muntah, hilang sadaran. Betul. Jadi ada sakit kepala hebat,